Enggak, sama. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Dengan apa? Menapa? Sebelumnya sudah kenal sama saya belum? Belum. Kalau saya adalah Sari, saya sebagai konselor. Mbak Nafa tadi dari mana ya? Dari rumah teman. Dari rumah teman. Jadi diantar sama temannya ke sini? Enggak, sendiri. Tadi dari rumah teman langsung ke sini. Naik ojek? Iya. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling Mbak Nafa? Enggak pernah, ini untuk pertama kalinya. Oke, saya akan menjelaskan konseling itu apa. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor terhadap konselornya untuk menyelesaikan masalah konseling. Apakah bisa dipahami? Bisa. Konseling ini juga memiliki beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini Mbak Nafa tidak perlu takut masalahnya akan tersebar, karena di sini yang tahu hanya saya sama Mbak Nafa saja. Yang kedua, asas kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan ini Mbak Nafa kesini apakah dengan terpaksa atau dengan kemauan sendiri? Dengan kemauan sendiri kok kesini. Itu merupakan asas kesukarelaan. Kemudian asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini Mbak Nafa harus terbuka dengan saya untuk menjelaskan semua permasalahannya tanpa ada yang ditutupi. Nggak bisa dipahami Mbak Nafa? Bisa. Kita juga sebelum memulai proses konseling itu memiliki kontrak konseling. Mbak Nafa kira-kira memerlukan berapa menit untuk melakukan proses konseling ini, Mbak? Kira-kira 15 menit aja udah cukup. 15 menit, oke. Sekarang Mbak Nafa bisa menjelaskan apa permasalahannya? Ini permasalahan tentang kayaknya kebanyakan pergaulan deh. Pergaulan yang seperti apa, Mbak? Karena satu sering kumpul-kumpul sama teman-teman satu kompleks, setiap hari ngumpul terus yang pekerjaan di rumah terabaikan. Ada juga tugas-tugas kampus juga dari dosen nggak pernah selesai. Terus setiap disuruh sama orang tua juga banyak melawan, banyak alasan, kayak gitu Mbak. Ngumpul-ngumpul itu biasanya ngapain aja? Apakah hanya sekedar duduk-duduk atau ada kegiatan lain? Iya gitu, duduk-duduk aja, nggak ada kegiatan yang penting-penting banget gitu. Cuma ngumpul-ngumpul, ngomongin masalah teman-teman kan semuanya udah punya pacar, cuma ngomongin pacar gitu. Terus ngomongin tempat-tempat yang bagus buat foto-foto, jalan-jalan. Jadi tiap hari tuh mereka rencananya buat jalan aja. Jadi maksud Mbak Nafa itu Mbak Nafa merasa kurang nyaman dengan aktivitas seperti itu ya? Iya Mbak, saya merasa tidak nyaman sekali dengan aktivitas seperti itu. Selain menghambat aktivitas pribadi saya, menurut saya juga hal-hal seperti itu tidak penting sama sekali. Tapi ketika dipanggil tuh saya nggak bisa nolak gitu, saya langsung iya aja. Jadi Mbak Nafa tidak bisa menolak dan tidak bisa berkata tidak gitu ta? Iya Mbak, karena udah biasa satu kompleks gitu, udah biasa ikut-ikut aja. Susah sekali kalau tiba-tiba bilang tidak mau gitu. Apakah perkumpulan seperti itu Mbak Nafa melihat ada posisi positif atau tidak? Kalau sisi positifnya juga sih ada. Kayak kalau kesusahan kayak mau buat sesuatu itu mereka ada bantu. Terus kalau misal kayak pergi kayak refreshing, kayak momen di rumah gitu, mereka juga mau gitu. Tapi kayak mereka terlalu over sama aktivitas yang tidak berguna. Kayak setiap hari gitu harus kumpul? Iya.
Jadi Mbak Nafa itu maunya seperti apa? Saya tuh pengennya menghindar dari mereka, tapi bukan berarti saya nggak mau berteman lagi sama mereka, cuma untuk mengurangi aktivitas yang tidak penting saja. Oh, jadi Mbak Nafa itu mau hanya sebatas mengurangi, tidak menghindar Iya. sebenarnya, tapi hanya sebatas mengurangi aktivitas seperti itu Iya, ya. tapi dalam masih berteman. Maksudnya kita tuh masih teman gitu, bukan saling benci, bukan atau apalah. Kita masih teman, cuma untuk menghindar untuk mengurangi aktivitas yang tidak penting saja. Jadi kenapa Mbak Nafa tidak terus terang saja sama mereka kalau hanya ingin mengurangi aktivitas seperti itu? Saya tuh pengennya juga terus terang Mbak, tapi saya merasa tidak enak sama mereka. Nanti mereka pikirnya saya benci sama mereka, saya bosan sama mereka. Oh, iya kan kita juga memiliki kepribadian berbeda-beda ya Mbak. Setiap individu itu memiliki sifat yang berbeda-beda juga. Yang sensitif, ada juga yang bisa mengerti kita. Iya Mbak, pengennya yang seperti itu, pengen terus terang, tapi nanti mereka pikirnya begitu, nanti mereka malah menjauh gitu. Jadi untuk berbicara langsung itu Mbak Nafa merasa takut kalau mereka itu akan berpikir bahwa Mbak Nafa membenci mereka. Iya Mbak, saya tuh merasa sebaliknya nanti mereka tuh mengira saya membenci mereka. Apakah sebelumnya Mbak Nafa sudah pernah memberikan pengertian kepada mereka? Selama ini sih belum pernah Mbak. Kalau menurut saya ya Mbak, alangkah lebih baiknya kalau Mbak Nafa itu memberikan pengertian atau pemahaman kepada mereka kalau Mbak Nafa itu juga memiliki banyak aktivitas lain selain berkumpul sama mereka. Yang sih Mbak, saya juga sepertinya harus lebih berpikir positif deh sebelum memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Iya Mbak, karena kalau memikirkan hal-hal yang belum terjadi juga kan hanya untuk memberikan beban kepada kita ya. Jadi Mbak Nafa sudah tahu apa yang harus Mbak Nafa lakukan ke depannya. Iya Mbak, sekarang sudah memiliki pandangan gimana caranya untuk kedepannya itu gimana, tindakan saya seperti apa yang harus saya lakukan. Semoga pulang dari sini Mbak Nafa bisa mencoba atau bisa mempraktekkan hal-hal yang telah kita bahas tadi. Iya Mbak, semoga. Jadi apakah masih ada lagi yang perlu disampaikan Mbak? Sepertinya sudah tidak ada Mbak, semuanya udah tadi dibahas, udah clear semuanya. Dan terima kasih atas waktu dan sarannya Mbak. Iya, sama-sama. Kalau misalnya Mbak ingin ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak bisa datang share lagi, nggak apa-apa. Iya Mbak, makasih. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Mbak. Ya, sama-sama.